Ini beberapa contoh bobot passing dari pemain timnas Indonesia tidak ideal sehingga tatanan serangan yang dibangun oleh pemain timnas Indonesia harus terhenti ya. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Di media sosial akhir-akhir ini aku banyak melihat dan membaca desakan datang ke posisi Coach Sintayong. Coba aku baca semakin dalam. Kenapa desakan itu muncul, disebut-sebut di media sosial akibat penampilan dari timnas Indonesia di turnamen ASEAN Cup alias Piala AFF tidak begitu impresif, dan ketika tidak menampilkan permainan yang impresif disalahkan, dipojoki apa yang diberikan Coach Sintayong kepada pemain timnas di turnamen tersebut. Salah satu elemen yang viral di media sosial teman-teman ketika kita melihat penampilan timnas Indonesia di turnamen AFF, bagaimana masalah basic dasar dari pemain timnas Indonesia tidak ideal. Basic dasarnya apa? Salah satunya yaitu passing, dan membuat bangunan serangan dari timnas Indonesia dari situasi open play sangat amat sulit itu terajut. Ketika sudah bola dari posisi penjaga gawang, kemudian 3 back dapat bola dari posisi penjaga gawang, nah untuk ke lini depannya nih, untuk masuk ke sektor tengah, kemudian masuk ke sektor depan, itu sangat amat sulit ya, akibat passing tadi yang menjadi kendala bagi pasukan Coach Sintayong. Nah, kita breakdown ya teman-teman, apa yang sekarang ini terjadi. Aku nggak mau terlalu dalam membahas desak Coach Sintayong, bla 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 bla. Tetapi kita membahas nih problem yang terjadi. Kalau kita breakdown, apa yang dialami oleh Coach Sintayong soal passing yang paling banyak dibahas pecinta sepak bola Indonesia, ini kan sudah menjadi persoalan yang disampaikan oleh Coach Sintayong sejak awal beliau menjadi pelatih timnas, baik itu kelompok usia ataupun level senior. Dan untuk di turnamen Piala AFF ini, timnas Indonesia kan diisi oleh pemain-pemain muda, dan lagi passing juga menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dan aku pikir juga Coach Sintayong ya, kan sudah ia katakan passing juga masalah umpan-umpan lah menjadi kendala bagi timnas Indonesia untuk bisa menampilkan permainan yang ideal. Nah, kalau kita lihat sejak masa Peter Witt aja lah menjadi pelatih timnas Indonesia, juga masalahnya perihal passing. Kita maju lagi ke depan ada ya Alfred Riedel, Ivan Kolev, kemudian Simon McManamy, Luis Mia, itu juga masalah passing yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan ada salah satu elemen yang menarik ya, disampaikan oleh Luis Mia. Ini pada saat beliau menjadi pelatih klub di Liga 1 Indonesia. Ini di luar passing lagi, di luar passing. Ketika Luis Mia menjadi pelatih di salah satu klub Liga 1 Indonesia, Luis Mia melontarkan statement ini secara umum. Beliau nggak menyebutkan nama pemain secara general. Kalau permasalahan bagi pemain Indonesia ini perihal pemahaman taktikal. Nah, ini kan lengkap ini. Ketika masalah basic kita sudah mengalami ketidakstabilan, yaitu passing pun termasuk mungkin kontrol bola teman-teman, disebut oleh Luis Mia ada andil pemahaman taktikal yang tidak prima. Dan saat kita bicara taktikal, ini pun debatable ya teman-teman, debatable. Saat kita bicara tactical, maka harus nih secara basic pun pemain tersebut sudah menguasai, sudah mahir. Sehingga ketika kita bicara tactical di level senior teman-teman, ataupun di level elite, nggak lagi mempersoalkan masalah basic, sudah fokus itu terhadap tactical. Kalau masalah basic ini kan di youth, dari level youth ke development. Nah, pengembangan teman-teman dari usia muda ataupun ya sejak SSB lah, dikembangkan, terbentuklah pemahaman yang jelas, kemahiran untuk mengaplikasikan basic di dunia sepak bola. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang ini kerap di level kelompok usia timnas, bahkan ini nggak tanggung-tanggung loh, di level senior masalah basic tetap menjadi kendala yang harusnya itu sudah nggak lagi. Dan oleh karenanya nggak heran
di beberapa momen Coach Sintayong harus melatih passing lagi. Padahal di level senior, di level elit yang sudah kita katakan tadi, sudah fokus itu ke level tactical. Nah, itulah yang tercermin dari sepak bola di Eropa, teman-teman. Mereka nggak terlalu banyak melakukan training camp, beberapa minggu aja ataupun beberapa hari bahkan berkumpul, ya langsung itu melatih tactical, melatih pemahaman, dan masalah basicnya kan mereka sudah mumpuni dan langsung bisa tune in. Itulah ya gap yang sekarang ini menjadi persoalan bagi sepak bola Indonesia. Bukan hanya Indonesia sih, tetapi ya kalau kita bicara lingkup Asia Tenggara, teman-teman, ataupun ASEAN, ya itu menjadi persoalan kita. Bagaimana kita harus melakukan akselerasi mengejar ketertinggalan. Dan jika kita melihat elemen pemahaman taktikal dari pemain sepak bola Indonesia kita kan, ya aku sepakat juga apa yang dikatakan oleh Luis Mia. Ada beberapa elemen karena tidak paham, sulit untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pelatih. Sudah lengkap kan? Nggak cukup oke, proper basic dasar, pemahaman pun taktikal tidak prima ataupun belum prima. Nah, bayangkan apa yang terjadi di atas lapangan. Sulit untuk bisa menciptakan link up play, koneksi agar terajut itu permainan yang indah ataupun permainan yang baik lah di atas lapangan. Kita pun sebenarnya, teman-teman, sudah tercermin itu dari bagaimana pecinta sepak bola Indonesia memberikan sebuah justifikasi terhadap Liga 1 Indonesia. Apa yang sering kita dengar di media sosial? Liga 1 Indonesia, liga yang suka long pass, dikit-dikit long ball, dikit-dikit long ball, dikit-dikit long ball. Liga Indonesia disebut-sebut nggak jelas taktiknya, main asal-asalan, main long ball lagi ujung-ujungnya. Dan Liga Indonesia passingnya tidak begitu oke. Nah, ini kan cerminan yang elemen-elemen besar loh. Taktikal nggak jelas, suka main long pass, passing nggak oke. Nah, ketika masih muncul mindset tersebut terhadap Liga 1 Indonesia ataupun Liga Indonesia secara umum, teman-teman, artinya kan ada sebuah masalah yang dimiliki oleh Liga Indonesia kita, oleh sepak bola Indonesia kita, teman-teman. Selain kita bicara aspek elemen yang sudah kita katakan tadi, teman-teman, ada satu krusial juga, bagaimana elemen fisik dari pemain timnas Indonesia. Nah, ini pun menjadi sorotan ketika STY memanggil pemain tersebut bergabung ke timnas. STY pasti kerap merasakan ini belum ideal fisik pemain kita. Dan pada saat Piala AFF ini berlangsung, kan liga bergulir itu, dan dikatakan oleh STY juga belum oke ini fisik yang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia kita. Bayangkan itu. Artinya STY ingin fisik dari pemain timnas Indonesia bukan fisik untuk menghadapi Liga 1, tapi fisik yang lebih tinggi daripada untuk menghadapi Liga 1 Indonesia. Kenapa elemen fisik ini pun penting? Pertama, menjaga konsentrasi. Ya, kedua, untuk memainkan sepak bola yang benar butuh itu fisik yang bagus agar secara implementasi taktikal pun bisa ditumpahkan oleh pemain tersebut di atas lapangan. Nah, kalau kita bicara hal-hal tersebut, ya kembali lagi, teman-teman, bagaimana tatanan sepak bola kita ini memang benar-benar harus diperbaiki. Nggak mudah, khusus hanya bicara fisik lah kita. STY bersama timnas Indonesia sejak beliau melatih itu kan terus digembleng fisiknya. Nah, bayangkan aja penggemblengan fisik tersebut sampai sekarang butuh berapa waktu itu ditumpahkan oleh Coach Sintayong, dan pelan-pelan sudah tervalidasi, teman-teman, bagaimana anggapan dari pecinta sepak bola Indonesia fisik dari skuad timnas yang dilatih oleh Coach STY sudah semakin terperbaiki. Nah, inilah ya soal-soal yang harus kita cermati. Masalah passing kan bukan barang baru persoalan timnas kita. Ada satu case bahkan ketika salah seorang pemain timnas Indonesia kita, mantan lah, ex ya teman-teman, saat SSB itu lebih banyak ia diberi pelatihan bagaimana lari cepat, lari sprint, bla bla, ketimbang basic di dunia sepak bola seperti passing dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi jangan heran muncul itu di posisi sekarang ini ya hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, ketika megang bola, ketika passing bola, itu kan sulit untuk bisa dilakukan oleh pemain kita. Nah, ujuk-ujuk ketika nggak ditekan pun pemain-pemain kita ketika ingin melakukan passing suka juga panik, suka juga kebingungan. Nah, ini pun soal decision making.
Nah, kembali bagaimana cara memperbaikinya, nggak bisa dengan cara instan, teman-teman. Kita lihat aja, pada saat level klub Liga 1 Indonesia kita tampil di level Asia, teman-teman. Nah, itu ya beda lah penampilan timnas kita, klub kita mencolok itu pada saat misalnya menghadapi ya klub-klub yang setara seperti dari Liga Thailand ataupun lebih tinggi lah ya, teman-teman. Itu pasing-pasing klub-klub mereka gokil-gokil, terukur, bobotnya pun jelas, pemahaman taktikalnya pun oke. Nah, kemudian pada saat kita lihat klub-klub kita agak sedikit jomplang itu, ataupun sedikit ya passingnya tidak bagus kualitas bobotnya, dan akhirnya sering melakukan kesalahan. Kesalahan itulah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Nah, salah satu klub yang memang memberikan impactful terhadap identitas Liga 1 Indonesia ataupun Liga Indonesia, kita nggak usah dulu bicara jauh-jauh lah ya. Kita bicara pada saat eranya Persipura di masa Jackson F. Thiago, kemudian ada Osvaldo Lessa. Ada salah satu momen yang sangat amat luar biasa di mana Persipura Jayapura itu hampir lolos ke babak final Piala AFC, kasta kedua dari kompetisi yang ada di Asia. Yang pertama Liga Champions Asia, kemudian ada AFC Cup sebelum berubah format. Kalau sekarang kan sebutan AFC Cup itu AFC Champions League 2. Nah, pada saat Persipura tampil di level Asia, itulah mungkin salah satu klub yang kebelakangan ini menampilkan memang passing-passing yang prima. Dan akhirnya apa? Pecinta sepak bola Indonesia pun memunculkan lagi sebuah paradigma. Panggil aja seluruh pemain Persipura itu untuk bergabung ke timnas Indonesia. Kenapa hal tersebut muncul pada kala itu? Karena secara basic, secara permainan lebih bagus permainan Persipura Jayapura ketimbang permainan timnas Indonesia, kasar seperti itu pada kala itu, mulai dari basic dasar, pemahaman taktikal dan lain sebagainya. Dan memang terbukti, teman-teman, Persipura Jayapura menghadapi pertandingan home, menghadapi pertandingan away, tetap gaya permainannya sama, mentalitasnya oke, terjaga. Dan ya, ini kan hal yang kembali lagi harus menjadi batu perhatian kita untuk memperbaiki timnas Indonesia. Kan sering disampaikan oleh STY, representasi timnas itu kan dari klub. Nah, klub-klub kita di posisi sekarang Liga 1 Indonesia, fisik pun harus terus ditingkatkan, permainan taktikal pun harus terus ditingkatkan. Aku bukan katakan jelek, passing-passing pun harus ditingkatkan. Nah, silahkan saja teman-teman tonton. Kan banyak sekarang Liga 1 Indonesia nggak ditonton karena elemen-elemen yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, coba terupdate, nontonlah. Perkembangan Liga sudah terus diperbaiki nih ya, oleh klub-klub juga ikut andil, teman-teman. Tetapi ya, untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi sudah terbukti. Misalnya Persib Bandung di level Asia dengan komposisi skuad tersebut sangat amat sulit. Nah, bagaimana untuk bisa bersaing lagi? Harus lebih tinggi lagi, harus lebih proper lagi untuk menghadapinya. Kita ambil contoh Thailand, teman-teman. Thailand pun kan sekarang ini bersama pelatih barunya mencoba melakukan regenerasi terhadap pemain, kombinasi lah itu, pemain muda dan ada beberapa pemain senior lah ya, pemain secara pengalaman sudah cukup oke. Dan jika kita bandingkan dengan passing-passing pemain timnas Indonesia, kita kan agak wow, kok bisa beda banget ya. Dan ada juga orang, sebagian pihak, teman-teman, yang mengatakan passing pemain timnas Indonesia kita karena mereka usia kelompok muda, pemain-pemain muda yang secara pengalaman nggak banyak. Wow, aku nggak menyalahkan hal tersebut, tetapi kembali lagi, kalau pesepak bola itu kan basicnya tadi harus kuat. Dan ya, aku nggak heran aja ketika hal ini terjadi terus menerus ya, teman-teman. Di saat grassroots kita, di saat elemen-elemen kompetisi, klub dan lain sebagainya, teman-teman, pembinaan kita belum secara cepat dilakukan. Dan memang pembinaan sekarang sudah dilakukan, butuh waktu, teman-teman, nggak bisa langsung secara instan, tetapi itulah yang perlu kita sadari. Ya, apa yang terjadi ini memang complicated. Aku tidak ada membela A, B, C, D, E, tetapi itulah realita yang harus kita pahami. Silahkan tulis di kolom komentar.